mana kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan Yesus, Anda tahu sendiri tidak ada. Jadi menyalibkan Yesus itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Apabila Anda mengikuti ya bahwa Yesus itu tersalib, ya terbunuh untuk menebus dosa, maka Anda tidak akan masuk sorga. Karena itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Tidak ada juga kehendak Bapa yang di sorga untuk menuhankan Yesus. Nah, Gak ada. jadi tadi Pak Ustadz sudah bertanya tadi ayat 21 ya. Tapi di dalam Yohanes 3 juga itu Pak Ustadz. Yohanes 3 sebenarnya jawabannya itu Pak Ustadz. Apa 3:13? Aku Yohanes guru dan Tuhan, Tuhan jadi Bukan. Tuhan gitu. Bukan Waduh. Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Yohanes 3 ayat 16 tadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan Pak Ustadz. Begitu besar kasih Allah gitu. Itu Pak Ustadz. Kalau Jadi gini, Bang. itu. Bang, begini Bang. Kalau begitu besar kasih Allah, dia tidak akan mengutus Yesus. Nggak akan Bang. Dia akan mengutus nabinya. Ya. Jadi, Kenapa saya bilang gini? Kenapa saya bilang dia pasti mengutus nabinya? Karena para nabinya itu tidak akan mati ketika lawan musuhnya. Pasti menang para nabi diutus. Abraham lawan Namrud, menang Abraham. Daud lawan Goliat, lawan Jalut, menang Daud. Musa melawan Fir'aun, menang Nabi Musa, kan kayak gitu. Kalau dia kasih sayang kepada manusia, gak perlu dia utus anaknya yang tunggal, tapi utus nabinya, ya. Karena apa? Karena anak yang tunggal, yang katanya jelmaan Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan langsung turun ke muka bumi, tapi modar sama makhluknya. Apa faedahnya Bang? Lebih baik dia utus nabinya. Ya, nabi siapa kayak lagi dia utus, pasti menang lawan tentara Romawi. Para nabi lawan musuhnya menang gitu ya. Tiba-tiba Tuhannya langsung turun, Tuhannya kalah sama makhluknya. Kayak gimana? Apa faedahnya coba? Kenapa lah tadi dia turun ya Pak Ustadz? Kenapa nggak melalui nabinya? Kan begitu ya Pak Ustadz? Iya. Karena gini Pak Ustadz. Karena dilihat Tuhan bahwasanya tidak ada lagi yang bisa selamat. Karena umat manusia itu di bumi bukanlah semakin membaik. Bahkan didatangkan pun nabinya, bahkan nabinya pun diserang, memberontak, ya kan? Memberontak. Artinya tapi gini Pak menang Ustadz. kan? Makanya dari itu tadi dari Yohanes 3 ayat 16 itu Pak Ustadz, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Bukan hanya kepada orang Kristen Pak Ustadz, bukan hanya juga kepada orang Israel, kepada dunia. Siapa yang ada di dunia itu, yang ada di bumi itu? Kita mungkin berbeda-beda agama, tapi bagi dunia, ya, bagi dunia, bukan hanya kepada satu golongan Pak Ustadz, bukan. Itulah Pak Ustadz, kalau datang dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tadi saya bilang tadi itu sebagai api, tapi dia datang sebagai manusia. Ya, menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa apa? Memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya Tuhan itu, bagaimana karakter Tuhan itu. Ya, kalau di dalam perjanjian lama Pak Ustadz, ya, kalau dalam perjanjian lama tadi itu misalnya Tuhan itu, ya, kalau bisa kita lihat misalnya Sodom dan Gomora, ya, langsung dimusnahkan. Bagaimana misalnya air bah, ya, hanya apa itu Nuh dan bersama anaknya yang tinggal dimusnahkan semua. Kalau kita tahu misalnya bagaimana Tuhan pada saat itu Pak Ustadz, maka tidak ada lagi yang selamat. Jadi karena Tuhan lihat misalnya itu dunia ini tidak ada lagi yang tidak bisa selamat, maka turun tanganlah dia melalui penjelmaan melalui Bunda Maria. Ya, Karena tidak betul ada. Bang. Itu. Bang, masalahnya gini, udah tahu kagak bisa selamat, lalu Tuhannya turun langsung sendiri, Tuhannya kagak selamat juga Bang, sama. Itu masalahnya yang saya masalahkan. Udah tahu manusianya kagak selamat, langsung Tuhannya turun menjelma jadi manusia, Tuhannya kagak selamat juga. Apa faedahnya? Itu loh. Udah tahu gitu. Itulah saya bilang tadi sama Pak Ustadz, tanpa kematian Yesus di kayu salib, maka tidak ada orang yang selamat.
Ah, iya, gini Karena udah tahu, makanya Bang. tadi Bang, hmm, cerna perkataan saya. Tuhan udah tahu ya, tidak ada yang selamat, kan kayak gitu ya kata hmm. Anda. Udah tahu kagak ada selamat. Oh ya udah, kalau manusia kagak selamat, bosnya aja nih yang turun, langsung Tuhan, tapi menjelma jadi manusia. Ketika Tuhannya turun juga, Tuhannya pun kagak selamat, Bang. Masya Allah. Ini kayak gimana gitu loh konsepnya. Konsepnya gitu ya Pak Ustadz. Disitulah kita lihat Pak Ustadz, ketika misalnya menurut keyakinan kami Kristen, ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Hmm. Artinya, disitulah dia memberikan keyakinan kepada umat pada saat itu. Kebenaran, kalau kita hidup dalam kebenaran, ada suatu Ustaz, selama 3 hari dia bangkit. Ya, artinya dia memberikan pengharapan kepada kita. Ketika kita sudah mati, kalau kita misalnya hidup dalam kebenaran, kita bisa dibangkitkan kembali di dalam apa? Apabila datang Yesus yang kali kedua. Itulah misalnya keyakinan kami Pak Ustaz ya. Karena menurut keyakinan kami Pak Ustaz, Yesus akan datang kedua kalinya. Ketika dia datang yang kedua kalinya Pak Ustaz, dia datang sebagai apa? Sebagai membawa apa? Tapi ketika datang Yesus yang kali kedua Pak Ustaz, maka orang pada saat itu mengatakan, timpa kami gunung, timpa kami apa, bagi orang yang sudah dimeteraikan, yang tidak masuk dalam kerajaan surga apabila dia hidup pada saat itu Yesus datang kedua kali. Tapi bagi orang yang misalnya hidup dalam kebenaran atau suatu ada pertobatan pada saat Yesus datang yang kedua kali, maka mereka menyambut karena cahaya kemuliaan Yesus itu kedatangan kedua kalinya itu Pak Ustadz, lebih terang dia daripada matahari yang kita lihat pada saat ini. Nah, Oh gitu, itulah. baik. Jadi Yesus, jadi kan pertama Bang, saya tadi Abang giring ya, udah beberapa kali Abang giring, tidak ada kehendak Bapa yang di sorga, terus faedahnya seperti itu kata Anda menebus dosa, lalu Anda giring saya lagi bahwa Yesus turun kedua kalinya, kan kayak gitu. Kan cuma 2 kali ya dia turun ya, betul ya? Gimana Pak Ustadz? Ah, pertama udah ya? Iya. Oke. Yang kedua? Yang kedua belum datang dia Pak Ustadz. Yang kalau dia sudah datang yang kedua kali ya, dia Oh, membawa belum umat datang. tebusan. Baik. Yang misalnya mati, yang misalnya yang Oke. sudah dalam kebenaran maka dibangkitkan. Yang misalnya apa yang Oke. masih hidup, kalau Bang, sudah saya dia cuma nanya itu aja, Bang. Hmm, Saya cuma nanya itu aja, berarti yang kedua belum? ya, belum. Terus yang ketemu Paulus siapa, Bang? Maksudnya, ah, Yang ketemu dengan Paulus siapa? yang ketemu Paulus ya Pak Ustadz. Oh, memang pernah Hmm. juga saya baca itu Pak Ustadz ketika Paulus ini latar belakangnya kan dia termasuk mengejar-ngejar pengikut Yesus. Tapi Bukan. dia Yesus kan gini, Bang. Yang saya maksud itu kan Paulus ngaku ketemu Yesus. ya itu kan Sedangkan kata Anda Yesus belum turun. Lalu yang ketemu dengan Paulus itu siapa? eh, kalau dia bertemu dengan Yesus itu kan khusus pribadi Pak Ustadz. Kenapa dia datang Ya, kepada Paulus artinya kan Tuhan turun 2 kali udah turun ya. kan nama Paulus ini sebelumnya Pak Ustadz Saulus diubahlah menjadi Paulus. Iya. Nah, Bukan ketika bukan bertemu bukan 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 namanya siapa awalnya kagak, Bang. Yang saya ah, pertanyakan ketika Paulus di Damsik, dia ngaku ketemu Yesus seperti ya, cahaya dia lihat. Kata ya, Abang, hmm, Yesus itu turun hanya 2 kali. Yang hmm, pertama sudah, yang kedua belum. Lalu ya, kalaunya belum turun, hmm. siapa yang ketemu dengan Paulus itu? Nah, kalau bertemu mungkin kalau belum saya pelajarin semua isi Alkitab Pak Ustadz dan mungkin Pak Ustadz sudah Hmm.
membacanya. Ada mungkin Pak Ustadz bacakan di dalam kisah para rasul ya. Dia sudah bertemu kepada Yesus. Ya mungkin dia datang itu secara pribadi kepada Paulus untuk menerangkan kepada tujuannya untuk membawa Bang, kalau seperti itu, Bang ya, artinya Yesus menjilat ludahnya sendiri. Nggak mungkin Yesus menjilat ludahnya sendiri, nggak mungkin. Oke, Ya, nggak percaya saya. saya jawab sama Pak Ustadz. Kalau dia bertemu kepada Paulus itu bukan dalam versi untuk menjemput umat yang diselamatkan, tetapi bertemu dengan Paulus itu untuk membawa Paulus itu sebagai rasulnya, gitu loh Pak Ustadz. Tapi kalau kedatangannya yang dimaksud kami kalau kedatangan yang kedua kali itu adalah membawa umat tebusan, gitu loh Pak Ustadz. Berarti Yesus turun naik gitu berkali-kali, bukan cuma 2 kali. Maksudnya Pak Ustadz? Lah, kan kata Abang turunnya 2 kali. Ya, pertama udah, yang kedua kali ketemu Paulus gitu. Berarti nggak ada lagi nanti yang ketiga kali nggak ada lagi. Enggak, maksudku Pak Ustadz, pertemuan dia dengan Paulus itu kan secara pribadi, bukan dalam rangka untuk menjemput umat tebusan gitu loh Pak Ustadz. Oh, jadi PPIV gitu, ketemu dengan Paulus itu gitu. Tapi Bang, kalau itu VVIP saya harap jangan dikatakan bahwa itu pertemuan rohani, jangan kayak gitu. Ini loh Pak Ustadz, yang saya masuk tadi kedatangan yang kedua kali itu adalah kedatangan untuk misalnya menghukum orang yang misalnya atau misalnya ketika datang dia kedua kali itu Pak Ustadz, tadi saya gambarkan timpa kami gunung, timpa kami batu. Orang yang misalnya hidup dalam dosa masih hidup dia misalnya atau sudah dimeteraikan, dia tidak masuk dalam buku kehidupan atau diselamatkan. Ketika datang Yesus yang kali kedua itu nanti Pak Ustadz, dia cahayanya lebih terang dia daripada matahari. Maka pada saat itu orang yang sudah dimeteraikan tidak masuk dalam kerajaan surga atau tidak dibawa serta untuk masuk dalam kerajaan surga, maka mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan itu atau Tuhan Yesus. Tapi bagi orang yang sudah dimeteraikan masuk dalam kerajaan surga, apabila mereka masih hidup, mereka akan menyambut dengan sukacita. Bang, saya mau tanya sama Abang, turun kedua kali itu cirinya kayak gimana sih? Gimana Pak Ustadz? Yesus turun kedua kali itu ciri-ciri Yesus turun kedua kali gimana ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya kalau menurut Alkitab ya Pak Ustadz, ini kan hanya Alkitab yang pernah saya dengar, tapi mungkin ayatnya lupa saya Pak Ustadz. Ciri-cirinya itu datang dari apa Pak Ustadz? Dari seperti terbit matahari Pak Ustadz. Oh, terbit matahari. Seperti terbit matahari kedatangannya, seperti itulah datang melalui cahaya gitu. Oh, kedatangannya bersama malaikat. Oh, bersama malaikat atau dengan cahaya gitu. Karena 2 ayat itu beda. Kata Yesus, aku turun kedua kalinya dengan para malaikat. Lalu yang ketemu dengan Paulus itu cahaya siapa gitu. Jadi itu loh Bang, ya. Oke Pak Ustadz, biar supaya real kita yang nonton juga dan saya juga, coba dulu buka ayatnya Pak Ustadz biar supaya kita. Yaudah, saya bukakan buat Abang ya. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Saya bukakan buat Abang ya. Sebentar ya teman-teman. Yesus. Teman-teman sebentar ya. Saya tadi ada ambil ayatnya nih. Bentar. Bang, Anda bisa buka ke di dalam kisah para rasul kurasa itu Pak. Kurasa kalau ada itu bukan. Jadi Yohanes 1 nomor 51 coba. Sebentar ya Pak Ustadz. Yohanes 1 nomor 51. Nomor 51. Dengan kisah 51. Dengan kisah para rasul 9. Oh, Yohanes 1 ayat nomor 51. Oke, baca Pak Ustadz. Di situ kan dikatakan seperti apa. Saya tampilkan aja dulu ya. Nih, biar Abang paham apa yang saya maksud ya, teman-teman juga paham. Teman-teman semuanya, Yohanes 1:51. Lalu Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, kata Yesus,
Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, dapat kita lihat juga Bang di ayat ini nih, di ayat yang lainnya ya. Oke, Pak Ustadz. Contoh, contoh ya tentang masalah Yesus turun dengan malaikat. Oke, Yesus sebentar saya carikan dulu. Mm, mm, mm. Bentar. Bentar ya, belum nih. Ketutup rupanya. Nih, Yohanes 16, Bang. Yohanes 16 nomor Yohan- 27. Yohanes 16 sebentar dulu Pak Ustadz, saya buka dulu ya. Oke. Nih, teman-teman ya. Yohanes 16 ayat Nah, ayat 7. bukan Yohanes 16. Lupa saya nih. Saya ngeletakin datanya sebentar ya. Oke, Pak Ustadz. Nah, masalahnya Yesus turun dengan malaikatnya. Itu ingat nggak Abang itu di mana? Saya pun Bentar, saya carikan. 1 Tesalonika 4:16 juga ada. Bentar saya bukakan dulu. Spesifik nggak gitu loh ayatnya. Tunggu. Maksud saya spesifik atau tidak? Kan kayak gitu. sebenarnya tentang kedatangan Yesus nih. yang kali kedua itu tentang Korintus. Jadi gini Bang. Nih Oke, ya, Pak Ustadz. 1 Tesalonika 4 nomor 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu tanda penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kan di kiamat tuh nanti kan dia turun katanya ya. Dapat Ya. kita lihat di ayat tersebut ya, malaikat dan Yesus itu akan turun ya. Di Yohanes 1:51 tadi. Ya. Jadi ciri-ciri Yesus itu turun beserta malaikat gitu, Bang. Bukan Ya, dengan bersama cahaya. Ya. Nah, itu masalahnya. Kalau kita lihat kisah para rasul ini, kisah para rasul 9 nih ya, Bang ya. Kisah para rasul 9 satu sekopnya. Di sini dikatakan bahwa Paulus itu ketemu cahaya yang memancar dari langit, bukan ketemu Yesus yang turun kedua kalinya dengan malaikat. Beda Bang. Gitu. Ada memang kemari apa itu Pak Ustadz, saya baca itu kedatangan Yesus yang kali kedua itu seperti terbit matahari gitu, apa ya, dari ujung timur datang sebagai cahaya bersama malaikat gitu. Ada itu, tapi lupa saya ayatnya Pak Ustadz. Kalau udah dapatkan saya ayatnya, mungkinlah bisa nanti saya tanyakan sama pendeta di mana ayatnya itu. Nanti bisa kapan-kapan lagi saya sharing lagi sama Pak Ustadz. Tapi tadi kan udah Bapak Ustadz baca tadi bahwasanya datang bersama malaikat. Hanya aja cahaya itu yang mungkin belum mungkin cara pengertiannya seperti cahaya mungkin yang saya sampaikan itu Pak Ustadz. Iya. Iya, itu masalahnya Bang, yang saya ini kan sama Anda, yang saya tekankan sama Anda gitu. Karena Yesus sendiri memberikan ciri-cirinya gitu ya, ketika dia turun kedua kalinya dia akan bersama malaikat ya, bukan berbentuk cahaya gitu. Tiba-tiba Paulus ini ngakunya ketemu Yesus tapi bentuknya cahaya. Nah, ini siapa yang ketemu Paulus gitu? Itu tadi yang kupertanyakan sama Pak Ustadz. Tolong buka dulu ayatnya Pak Ustadz, yang ketemu Paulus itu bersama cahaya tadi. Ayatnya Bang, itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya katakan yang ketemu Paulus itu bintang timur atau yang bisa kita sebut Lucifer, iblis. Itu datanya di kitab Anda juga. Ya. Enggak, maksudnya gini loh Pak Ustadz, di mana itu tertulis yang Pak Ustadz sampaikan itu bahwasanya Paulus telah bertemu dengan Yesus atau bentuk cahaya. Kalau ada ayatnya kan supaya kita koreksi loh Pak Ustadz. Misalnya ada judulnya apa gitu, tujuannya kayak gimana gitu, maknanya apa gitu, itu maksud saya Pak Ustadz. Baik.
Jadi kalau untuk salah satu gelar bintang timur di kitab Anda, ya bintang timur itu Anda bisa lihat saja di pagi. Pagi Biblika di sini dapat Abang lihat ya. Nggak ada tertulis dalam Alkitab ya Pak Ustadz? Dia dijelaskan pakai Alkitab semua, pakai ayat-ayatnya. Bintang timur ya Yesus atau Lucifer gitu. Jadi kalau kita lihat versi-versinya, ya Bang ya, ada beberapa ayat. Saya nggak mau sebutin satu-satu karena panjang gitulah penjelasannya. Jadi bintang timur di sini diceritakan dari ayat Bible Anda. Dia adalah Lucifer, bukan Yesus. Di sini sebentar. Nih, Yesaya 14 ya, nomor 12. Sebentar ya teman-teman, saya bukakan dulu Yesaya 14 nomor 12. Nih. Salah satu yang engkau jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi kalau kita lihat di sini Bang ya, bentar ya, saya ketik aja bintang timur di kitab Anda ya. Gampang loh Bang, dicari. Enggak gini loh Tuh. Pak Ustadz. Tadi kan itu kan di dalam perjanjian baru itu atau dalam perjanjian lama Pak Ustadz? Karena kan Bible yang Pak Ustadz sebutkan tadi, yang pertanyaan saya itu sama Pak Ustadz itu pertemuan Paulus dengan Yesus gitu, ayatnya di mana tertulis dulu Pak Ustadz? Kisah para Rasul 9, Kisah para Rasul 9. Nah itu yang kupertanyakan Pak Ustadz, supaya apa? Kisah para Rasul itu yang kupertanyakan tadi sama Pak Ustadz. Kisah Kenapa? para Rasul yang kupertanyakan sama Pak Ustadz itu pertemuan Yesus dengan Paulus gitu loh Pak Ustadz. Terus? Tapi yang Pak Ustadz sebutkan tentang Lucifer, jadi kan udah jadi lari apanya itu. Jadi Bang ya, yang berbentuk cahaya ya, yang berbentuk cahaya bintang timur ya, letak bintang timur, siapa bintang timur? Dijelaskan bintang timur itu adalah Lucifer. Makanya saya mau tunjukkan ayatnya kepada Abang. Sebenarnya itu bintang timur itu dalam perjanjian lama itu Pak Ustadz, kalau nggak Iya, salah ada. itu dalam saya kalau nggak salah itu pernah saya dengar juga itu dari saya itu tentang bintang timur itu memang Lucifer. Tapi terus? yang saya maksud itu tadi, yang saya sampaikan kedatangan Yesus itu adalah sebagai cahaya itu sebenarnya diterus di dalam perjanjian baru. Tapi bisa nanti saya ketika saya datang lagi bergabung di live Pak Ustadz, bisa nanti saya terangkan lagi loh Pak Ustadz, biar supaya jangan salah persepsi misalnya dengan pernyataan saya kan gitu Pak Ustadz. Mungkin tak ada lah misalnya perbedaan sedikit, tapi itulah misalnya gambaran yang pernah saya baca Pak Ustadz. Entah beberapa minggu ini pernah saya baca itu, tapi entah dikhotbahkan di gereja. Nah, jadi sehingga jadi lupa saya ayatnya di mana Pak Ustadz. Gitu ya. Kalau Anda udah tahu sendiri bintang timur itu adalah Lucifer, nggak perlu repot lagi saya jelasin. Saya pikir belum tahu tadi. Udah pernah juga kita pelajarin itu Pak Ustadz, udah pernah. Makanya saya bilang kalau indikasinya itu Bang, Paulus ketemunya dengan Lucifer bukan dengan Yesus, karena Yesus ciri-ciri turun kedua kalinya dia dengan para malaikat kan kayak gitu. Bukan dengan cahaya. Kalaunya cahaya itu pembawa terang, dia berbentuk seperti cahaya, bintang timur adalah Lucifer gitu, iblis. Gitu. Itu menurut apa kalau Pak Ustadz kaitkan di dalam perjanjian lama itu bintang timur itu atau Lucifer itu ya Pak Ustadz? Biar kita bacakanlah dulu Pak Ustadz, karena tadi sudah Pak Ustadz juga sebutkan, tapi bukan bersama saya, yang Pak Ustadz tadi sebut 1 titik 1 iota tidak boleh ditambah, dia tidak boleh dikurangi, ya kan? Di mana tadi yang tertulis itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat berapa itu Pak Ustadz? Ayat 27 ya? Kisah Para Rasul 9 tentang masalah masalah hukum Taurat. Enggak Pak Ustadz. Ini kalau kita tengok itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, judul besarnya adalah Saulus bertobat. Itu judul besarnya. Mungkin Pak Ustadz juga bisa buka di sana kan. Saulus bertobat. Bagaimana prosesnya misalnya pertobatan itu?
Bisa kita baca itu dari ayat 1 baru sampai kita selesaikan pasal itu, maka kita dapatkan apa arti dan makna di dalam ayat tersebut. Atau bisa saya bacakan Pak Ustadz? Itu kepanjangan Bang. Saya udah berulang kali baca. Oh iya, Masalahnya iya. permasalahan yang kita permasalahkan di Kisah Para Rasul 9 itu ya Ah, ciri-ciri Paulus yang mengaku ketemu Yesus gitu. Ciri-ciri yang dia katakan adalah seperti cahaya, kan kayak gitu. Ya kan? Di situ hmm. ya Paulus mengatakan dia ketemu cahaya yang memancar dari langit, betul? Maksudnya gini loh Pak Ustadz, tunggu kita baca dulu ini, karena kalau saya nggak baca Pak Ustadz, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Oh, coba silakan dibaca di nomor 3-nya. Di nomor 3-nya Pak Ustadz, nomor Hmm. satunya aja lah dulu Pak Ustadz, biar supaya apa? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta Hmm. surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Dasik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3-nya Terus. sesuai dalam perjalanannya ke Dasis, ketika ia Damsyik. sudah ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit Nah, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya kan. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang Baik, Bang. harus kau perbuat. Oke, Pak Ustaz. Bang, di situ Paulus ngaku ketemu Yesus dengan melihat cahaya dari langit, betul? Nah, coba kalau kita lihat ciri-ciri Yesus turun. Nah, itu yang saya masalahkan dari tadi. Ya. Bentar. Nih, Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus turun kedua kalinya dengan malaikat-malaikat, bukan dengan cahaya dari langit, Bang, bukannya. Nah, itu yang saya jadi permasalahkan gitu ya. Lalu pertanyaannya, siapakah yang ketemu Paulus? Nah, gitu. Makanya saya bilang indikasinya yang memancar dari langit itu adalah bintang timur atau Lucifer atau iblis. Nah, Bang tahu sendiri ya masalah bintang timur itu Lucifer gitu loh. Ya kan ciri-cirinya. Kalau di dalam perjanjian lama memang ada itu bintang timur itu sebagai Lucifer ya Pak Ustadz, dan atau iblis disebut. Tapi dalam perjanjian baru tidak disinggung itu Pak Ustadz. Ya gini, artinya gini aja Bang. Kita lihat yang dikatakan Yesus ya. Yesus memberikan ciri-ciri kedatangan kedua kalinya dia diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan datang dengan cahaya gitu, bukan. Tapi dia sendiri turun real, ya real gitu. Turun real diiringi malaikat-malaikatnya. Bukan bentuk cahaya dari langit. Pertanyaan kita Bang, siapakah yang bertemu Paulus? Yang katanya Paulus mengatakan dia ketemu Yesus. Itu Bang. Jadi setiap misalnya ayat-ayat Alkitab di dalam ini Pak Ustadz, ada misalnya judulnya Pak Ustadz. Ada judulnya, riwayatnya kenapa bisa seperti itu dia bertemu. Judul besarnya tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ini ayat yang pertama itu judul besarnya adalah Saulus bertobat gitu loh. Ya Tadi, ini Bang, intinya kayak gini aja sih bagi saya. Ya, saya lebih percaya Yesus daripada Paulus. Dah intinya kalau kata Yesus,
aku turun dengan malaikat, ya tunggu aja turunnya dengan malaikat gitu. Kalau ada yang ngaku ketemu Yesus ya dengan bentuk cahaya, wow berarti itu dapat dipastikan hoax gitu. Terus ada juga yang ngaku-ngaku Yesus turun berbentuk cahaya ke rumahnya, ke kamarnya waktu sholat, berarti hoax. Ada juga yang bilang ya murtadin memberikan kesaksian. Di Sumatera murtadinnya mengatakan bahwa Yesus turun bawa Alkitab, hoax. Di Jawa juga mengatakan, saya murtad karena ketemu Yesus berbentuk cahaya di kamar. Berarti Lucifer semua itu, Bang. Ya kan kayak gitu. Sesuai dengan keyakinan saya Pak Ustadz, seluruh isi Alkitab yang sudah dinubuatkan dan yang sudah diilhamkan juga di dalam Alkitab ini, termasuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu saya tidak bisa menyimpulkan yang Pak Ustadz bilang itu adalah hoax, termasuk surat Paulus. Jadi surat Paulus yang dimaksud di dalam apa ini, di dalam pasal yang ke-9 ini Pak Ustadz, ayat 1 sampai selesai itu adalah tentang riwayat pertobatan apa Saulus yang menjadi Paulus gitu loh Pak Ustadz. Iya, masalahnya itu. gini Bang, di Kisah Para Rasul 9 itu Paulusnya pun ragu. Kenapa saya bilang ragu? Coba Anda baca betul-betul. Nih, kenapa saya bilang ragu? Nih Bang, pertanyaan Paulus masalahnya kayak gini. Ya, pertanyaannya kayak gini. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wajar. Apa pertanyaan kayak gini loh? Kalau udah tahu Tuhan, nggak perlu lagi nanya siapa engkau gitu loh. Oke. Pas benar juga yang Pak Ustadz sampaikan itu. Kenapa dia pertanyakan? Karena dia belum mengenal Pak Ustadz. Karena dia belum mengenal. Kenapa saya bilang tidak dia mengenal? Bahkan yang pengikut Tuhan, kalau kita tengok dari ayat satunya itu Pak Ustadz, maka dia berusaha menangkap yang mengikut atau menyembah Tuhan untuk dibawa ke Yerusalem, untuk ditangkap. Tapi di dalam perjalanan dia untuk perjalanan itu dia apa? Bertemu dengan apa? Dengan Yesus menurut ayat yang tersebut tadi sampaikan di dalam ini. Bang, lalu disitulah misalnya kalau saya contoh kayak gini Bang, siapa engkau berkat Delu? Saya udah tahu abang berkat Delau namanya. Siapa engkau berkat Delau? Siapa engkau berkat? Udah tahu nama abang itu akunnya berkat. Ngapain saya tanya lagi siapa engkau? Kan kocak. Kalau kita tengok dari ayat nomor 1-nya Pak Ustadz, di sini posisinya Paulus ini atau sebagai Saulus namanya itu, dia belum apa? Bukanlah pengikut Tuhan. Oh, bukan pengikut Tuhan. Bukan bertobat. Kan, gitu. Kan makanya di sini dikatakan judul besarnya Pak Ustadz adalah Saulus bertobat. Iya, kan kalau dia Bang, kalau dia belum tobat, kok bisa tahu dia siapa engkau Tuhan? Kok bisa tahu dia itu Tuhan padahal belum tobat? Malah apa ya? Ambigu jadinya, malah blunder, Bang. Kalau dia tahu Pak Ustadz, dia tidak akan mungkin bertanya. Kan begitu secara logikanya Pak Ustadz. Kalau dia tahu, dia tidak akan bertanya. Nah, di situ kita ambil tadi misalnya maknanya kenapa Tuhan Yesus di sini sampaikan, kenapa engkau membunuh aku? Artinya ketika dia juga mengejar-ngejar pengikut Yesus pada saat itu, berarti dia sudah berusaha juga membunuh Yesus. Kan itu maksudnya di situ kalau kita ambil maknanya Pak Ustadz. Maka dari itu kalau kita apa, mungkin nanti itu per saya Pak Ustadz untuk membaca misalnya satu pasal ini Pak Ustadz, karena nggak ada waktu untuk membaca keseluruhannya. Karena biasanya saya Pak Ustadz, ketika saya baca satu pasal semua, di situ dapat misalnya makna arti dari tujuan pasal tersebut. Baiklah kalau gitu. Mungkin abang bisa saya kasih waktu sehari, besok naik lagi lah. Kalau kayak gitu, kebetulan di tempat saya juga udah 1:30 malam masalahnya. Oke Pak Ustadz, makasih banyak Pak Naik Ustadz. lebih awal lah, naik lebih awal. Jangan terlalu tengah malam, Bah.